ngomong kayak gitu-gitu, ngelus-ngelus toksik dan nggak bertahan lama gitu hubungannya. Benar-benar ngikutin nih caranya dia gitu, karena kan maksudnya untuk kebaikan hubungan juga kan. Berarti sering enggak sering Halo semua, Hai, kenalin nama gue Nada. gue Salwa. Di episode kali ini kita akan bahas temanya itu love language ya. Oke, langsung aja ke intinya. Jadi pertama-tama gue mau bahas dulu love language itu apa. Jadi love language itu kayak komunikasi antara relationship gitu. Lebih spesifiknya sih ke pacar gitu ya. Cuman bisa digunain juga ke keluarga ya. sahabat, Jadi ke fleksibel temen juga ya, bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari Iya. lah, fleksibel jadinya. Betul. Nah, love language ini tuh meliputin 5 jenis gitu. Jadi yang pertama itu ada words of affirmation, yang kedua tuh ada yang quality time, terus yang ketiga itu service gitu lah, kayak service gitu. Terus yang keempat itu physical touch, yang terakhir itu apa ya? Yang terakhir ya, receiving gift. Jadi yang pertama itu yang words of affirmation itu kayak tipikalnya itu kayak sering muji gitu loh. Oh, jadi kalau kita kasih kayak pujian ke orang itu termasuk kayak love language. Iya, kayak dia tuh tipikal orang yang kayak misalkan baru ketemu sama orang baru kayak gitu tuh kayak lu cantik banget kayak gitu, kayak bagus ya rambut lo kayak gitu. Kayak gitu sih lebih kurangnya. Berarti kalau pujian itu termasuk kayak love language yang biasa kita pakai tuh, berarti itu sebenarnya love language ya? Baru tahu banget tau. Tapi tergantung sih, maksudnya emang ada orang yang emang segampang itu muji gitu kan, beda kan. Ya lu emang lagi rapi, emang lagi pakaian lu keren gitu kan, baru ada yang muji. Tapi ada juga yang tipe kalau orang tuh yang kayak ya seneng aja gitu muji-muji orang gitu. Terus kalau yang quality time ya dia tuh lebih ke dia tuh suka mau ngabisin waktunya ngabisin sama waktunya kita ya berdua, kayak maksudnya lebih ke pacar ya gitu. Maunya ketemu terus. Lu pernah ngalamin nggak kayak gitu? Ups. Sering, maksudnya kayak kalau kangen langsung ketemu. Kayak biasanya tuh kalau misalkan tipe kalau orang kayak gini tuh kayak misalkan kayak orang si cowok ini habis pulang kerja terus mau ketemu ya harus tuh, pokoknya kalian harus ketemu gitu, quality time berdua. Tipikalnya yang quality time gitu ya. Terus kalau yang act of service itu kayak dia lebih ke nunjukin aksinya gitu, kayak misalkan mau jalan nih terus misalkan mau ke Indo April gitu ceritanya, bukan pintunya gitu guys. Oke. Kalau yang service tuh lebih kayak gitu ya, kayak berarti kayak ininya ya, kayak aksinya gitu, kayak dia ngasih caringnya gitu sih. Kayak hal-hal kecil lah, kayak misalkan lo nggak bisa buka botol dibukain kayak gitu. Dipakein helm. Dipakein helm gitu ya. Terus abis itu kalau yang keempat itu ada physical touch. Jadi dia tipikal orang yang gampang banget nih, kayak misalkan lagi jalan pegangan atau lagi ngomong kayak gitu-gitu, ngelus-ngelus. Kayak misalkan kan ada orang yang emang lagi sedih kayak gitu kan, ada yang kayak aduh sabar ya, kayak cuman sekedar ngomong, kayak misalkan lagi ngomong sama sahabat gitu ya kan, aduh sabar ya. Tapi ada juga yang kayak sini kayak langsung berarti sering enggak sering iya sering kayak gitu. Terus apalagi tadi baru 4 ya, sama yang receiving gifts. Dia orangnya ini termasuk kayak lebih ke royal ya. Lebih ke royal lebih ke royal sih orangnya. Nggak ke pacar aja sih biasanya. Siapapun bisa ya, kita emang ngasih sesuatu buat siapapun ya, kayak ya contohnya kayak lagi ulang tahun nih dia, kita kasih kado, itu kan emang udah kayak emang loving language sih kayak gitu. Masuk gak sih? Lebih ke ini sih, kayak misalkan orang itu spesial buat kita. Terus kalau nggak misalkan dia ceritanya abis contoh kayak cowoknya abis ngepresentasiin proyeknya dia, terus ternyata bagus gitu, terus kayak ngapresiasinya tuh lewat gift kayak gitu. Tapi risih gak sih kalau misalkan ada
orang yang love language-nya yang kita nggak biasa sama dia? Kurang lebih sih kebanyakan kayak kalau misalkan love language-nya beda antar pasangan tuh biasanya ada ya yang kayak gitu. Contoh kayak yang kata gue bilang tadi, kalau misalkan cowoknya love language itu quality time, yang harus ketemu, misalkan ketemu tiap hari gitu. Tapi si ceweknya tuh gak mau ketemu tiap hari, karena kalau ketemu tiap hari tuh kayak bosen, maunya gak jarang ketemu, biasa kayak ketemu tuh kangen-kangenan gitu. Oh iya. Kayak Jadi paling tergantung mereka kita berduanya nih, maksudnya iya, jalin struggle-nya hubungannya. kalau beda ya kayak gitu. Iya, tapi ada satu cara sih ya kita harus terbiasa sih. Salah satunya harus ada yang ngalah kayak Ya, udah harus ada nih yang gue ngalah, harus betul. ngikutin nih caranya dia gitu, karena kan maksudnya untuk kebaikan hubungan juga kan, bukan untuk segala macam gitu. Harus kayak ganti-gantian gak sih, maksudnya Ya, cara lu ekspresiin loving language-nya itu sendiri. Kayak misalkan mungkin kalau dia suka ngasih hadiah, mungkin lu demennya quality time, jadi harus ganti-gantian gitu. betul, kayak gitu. Ya benar-benar. Jadi harus saling mengalah, kecuali kalau mereka kayak udahlah egois aja lah, udah masing-masing aja, ya nggak bakal kelihatan itu loving language-nya. Toxic dan nggak bertahan lama gitu hubungannya. Benar-benar. Kira-kira love language lu apa nih? Love language gue Gak tahu. belum pernah sih, maksudnya nggak tahu sih tiap. Tapi kalau lebih ke guys, kalau act mungkin ya lebih ke service gitu. ya act of service aja sih. Kayak apa contohnya? Perilaku ya kayak misalkan nih gue lagi mager beli makanan, yaudah sini gue beliin deh. Jadi kayak gitu. Shopping gitu. Enggak. Kalau lo kayak gimana? Kalau gue lebih ke quality time sih. Quality time ya sih, Cuman ngabisin waktu bareng-bareng gitu ya. ya cuman kita karena kita berdua juga quality time dua-duanya harus ketemu, cuman karena kerja terus, iya, karena jadi kerja saling terus, ngertiin iya, sih. bener-bener. Ya paling ya video call gitu. Iya, terus ya itu kan ngabisin waktu bersama juga sih, kayak video Iya. call, karena kan cuma sama dia doang. Walaupun nggak bisa ketemu gitu, Iya benar sih. ya saling ngertiin sih. Teleponan, chatan gitu lah ya, ngabisin waktu. Tapi kalau mungkin lagi ada hari senggang, bisa pergi bareng. Harus ketemu. Tapi kalau Doi gimana? Love language-nya lebih ke sama Sama quality time juga. ya, itu dia, jadi harus saling ngertiin dua-duanya. Kalau mau ketemu, kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa tuh. gitu. Oke. Nggak harus maksain juga sih, harus ketemu juga, kayak gitu sih. Terus tadi selain kan ada quality time, terus apa tadi yang word Of affirmation, yang jadi ada- lebih ke muji-muji gitu. Kok gue sih, gue sama cowok gue nggak kayak gitu sih, jadi jarang banget tuh dibilang cantik kayak gitu-gitu, karena tapi dia lebih ke quality time aja quality sih. time. Jadi kalau misalkan dikatain cantik, gue dikatain ya, dipuji cantik tuh kayak ada apa nih, jadi selama ini gue nggak cantik tapi kayak gitu. Bahasa kayak gitu. Iya, berarti tapi Jadi cuek, tapi cuek, iya cuek. cuek, jadi Jatuhnya cuek. Oh, kalau yang satu lagi apa ya? Yang touch, Physical touch. ya physical touch. Itu contohnya ya udah kayak tadi aja ya. Iya, kayak lu lagi jalan-jalan kayak gitu, terus kayak ngerangkul kan. Tapi kayak, kan kadang kalau physical touch itu kan jatuhnya kayak agak sensitif juga iya, sih. sensitif ya. Ya paling itu kayak lebih ke pacar nggak sih, paling sama sahabat cewek-cewek lu kayak Iya gitu. sih. Soalnya kan nggak semua orang suka gitu. Iya, nggak semua orang suka. Physical- Soalnya gue punya temen yang nggak suka banget disentuh, padahal cewek-cewek guys Iya, kayak aduh nggak mau gitu. iya. Takutnya kan dia risih gitu loh. Iya, gue ngerasa kayak aduh gue kayak udah mandi dah. Iya. Tapi Yang karena nggak mandi juga. iya, kirain gue bau kayak gitu. Ternyata emang dia nggak suka Iya pegang-pegang. sih. Ya karena memang dia ngerasa risih. Jadi ya itulah, karena orang beda-beda loh Beda-beda, jadi guys. tergantung sama orangnya masing-masing gitu. Kembali ke pribadi kita lagi gitu. Kita suka language-nya kayak gimana. Iya. Cuma sih kalau kata gue fine-fine aja sih semuanya. Kalau maksudnya bertujuan untuk baik ya gitu. Kalau bertujuan untuk yang lain mungkin harus dipikirin lagi. Ya gitu guys. Terus ada tips-tipsnya nggak love language? Tipsnya apa ya? Maksudnya biar jadi tuh love language itu nyampe gitu ke kitanya gitu. Pastinya kayak harus kenalin, kalau misalkan kalian punya pacar nih ya, kayak kalian kenalin dulu sih kayak pacar kalian tuh love language itu apa gitu, biar kayak tadi kalau misalkan ada perbedaan love language, terus gimana caranya biar langgeng tuh ya kalian harus caranya diomongin berdua kayak gimana terus solusinya kayak gitu. Terus kalau
misalkan tuh juga harus tahu pribadi mereka ya kayak gimana gitu. Iya. Kayak yang tadi kita bicarain kayak wah dia love language-nya beda nih, kita harus cari tahu gitu kan, harus saling apa ya, Komunikasi saling intinya. komunikasi ya. Komunikasi sih Mungkin intinya. tipsnya itu aja sih. Iya, tipsnya. Jadi love Kesimpulannya? language kalian apa nih? Ya harus nentuin. harus tahu ya. Iya harus tahu, harus karena jangan kalau salah nanti jadinya nggak baik juga sih kalau kita saling sama-sama nggak tahu gitu loh. Nanti dampaknya buruk juga ke kita. Iya, takutnya ke depannya jadi gimana Kayak gue maunya begini nih, tapi lu kan nggak ngasih tahu. Iya, tiba-tiba udah langsung sepet. Iya, misalkan gue maunya lu kasih hadiah, kenapa lu malah ngabisin waktu sama gue doang? Iya, itu dia. Kadang kayak ada yang kayak gitu, kayak ngapain sih ngabisin waktu doang gitu. Gue Iya. maunya ya lu perilaku lu ke gue gimana gitu. Iya, takutnya kalau yang satunya mau quality time, yang satunya pengen Ya, gift, itu yang kayak gitu ya. sih, bentuknya harus ya terbuka, transparan. Kalau punya hubungan ya harus transparan dong. Iya, aja. anjay. Ya, kayak gitu guys intinya Jadi di episode kesimpulannya, kali ini. Ya gitu aja sih. Udah. Oke. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari Focus Media. Dadah. Dadah, thank you.